Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Budianto Simanulang dari Paroki Santo Fidelis Golok Sanggu, Keuskupan Agung Medan. Saya akan membawakan perikop kitab suci tentang keluarga adalah sarana Allah untuk menjalankan misi panggilan dan pewartaan sabda Allah. Dalam bacaan ini, saya akan mengutip kitab Injil Lukas, bab 5, pasal 1 sampai dengan ayat 11. Di mana dalam bacaan tersebut dikatakan, Yesus memanggil Petrus dan saudara-saudaranya untuk menjala ikan ke tempat yang paling dalam. Di mana dalam bacaan ini, ketika Yesus mengajar di Danau Galilea, dia memilih perahu Simon Petrus untuk tempat dia mengajar bagi masyarakat banyak. Dan setelah Yesus selesai mengajar, Yesus mengajak Petrus untuk bertolak lebih dalam. Dalam bacaan ini dikatakan yang paling menarik adalah bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Tebarkanlah jalamu di sana. Tapi Simon menjawab dengan nada kesal. Dia mengatakan, "Guru, sudah semalaman kami bekerja keras untuk mencari ikan, tapi kami pun tidak mendapat apa-apa. Tetapi atas perintahmu, saya akan melebarkan jala kita." Di mana kita tahu, saudara-saudari, Simon Petrus adalah punya watak yang keras, punya sifat yang spontanitas, tapi dia juga memiliki kelebihan lain. Dia adalah salah seorang pelaut tangguh. Dia mempunyai argumen yang bisa dipercayai oleh banyak orang, sehingga saudara-saudaranya mau mengikuti dia kemanapun dia melaut. Dan setelah mereka pergi dan menebarkan jalannya, mereka pun mendapat ikan yang lebih banyak jauh dari dugaan dia sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, karena banyaknya ikan yang mereka dapat, lalu Simon pun memanggil saudara-saudaranya, yaitu Yohanes, Yakobus, anak-anak Yebedeus, untuk mengisi perahunya dari jala tersebut. Setelah mereka mengisi perahunya sampai perahunya hampir tenggelam. Melihat demikian, Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan dia mengatakan, "Guru, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Tapi Yesus mengatakan, "Jangan takut. Kali ini saya akan menjadikan kamu jadi penjala manusia." Saudara-saudara terkasih, dalam perspektif hidup kita sekarang ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan kepintaran kita, hanya mengandalkan keadaan kita yang sekarang ini yang sudah berkecukupan. Kenapa mesti Yesus memilih Petrus? Karena Petrus adalah sosok yang tepat. Petrus adalah sosok yang bertanggung jawab. Dia mempunyai argumen yang sangat bagus. Dia juga mempunyai kekuatan, di mana argumennya adalah dia bisa dipercayakan orang dengan omongannya. Kekuatannya, dia bisa mengajak banyak orang kemanapun dia pergi melaut.
Demikian juga halnya kita sebagai orang tua, di mana kita telah menentukan misi kita sebagai keluarga. Kita mestinya mempunyai karakter-karakter yang dimiliki Petrus. Kita semestinya harus mempunyai argumen yang lebih bagus. Kita harus mempunyai kekuatan untuk membina anak-anak kita lebih baik lagi. Kita tidak cukup hanya membekali anak-anak kita dengan finansial atau material saja, tapi kita dituntut untuk membina anak-anak kita untuk lebih dalam lagi mengerti apa sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, barangkali kita bingung di mana Tuhan menetapkan kita sebagai sarananya untuk mewartakan sabdanya. Kita hanya sekali-sekali mementingkan kepribadian kita. Kita hanya mementingkan kehidupan kita. Apa yang kita miliki dan apa yang kita harapkan tidak semata-mata mengindahkan panggilan kita yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Di dalam era hidup sekarang ini yang sudah milenial, sudah jarang kita mendidik anak-anak untuk membaca Alkitab. Sudah jarang kita makan bersama di rumah. Sudah jarang kita mengajak anak-anak sambil berdoa dan membaca kitab suci. Kenapa bisa terjadi demikian? Semua itu karena dipengaruhi pikiran diri sendiri, dipengaruhi oleh zaman. Tidak semata-mata kita dipengaruhi oleh keinginan hasrat baik untuk membina keluarga itu agar selalu terjaga di dalam panggilan Tuhan. Kita sudah memiliki anak, dan kita memiliki apa yang kita harapkan semula semenjak kita membangun rumah tangga. Dalam doa kita pun kita berdoa, semoga kita menjadi penyamaian sabda Tuhan. Setelah apa yang kita capai, apa yang kita dapat, kita lupa. Sama halnya kita, bila kita cuma mengutamakan harta duniawi atau harta finansial, semua itu bisa menenggelamkan kita. Semua itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Barangkali kita berpikir kita sudah punya anak, bagaimana nanti ini? Anakku cuma satu. Bagaimana nanti garis keturunanku? Kita merasa takut. Kita tidak pernah meyakinkan diri kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang punya segalanya. Seperti halnya yang dibilang Yesus kepada Simon Petrus. Jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena Simon sudah mengetahui kalau dia sebenarnya orang yang jenius dalam mencari ikan. Orang yang pintar dalam membujuk saudara-saudaranya untuk ikut bersama dia untuk melaut. Tapi apa yang dibilang jawab dia terhadap Yesus? Aku ini orang berdosa, tinggalkanlah aku. Dia menyerahkan dirinya. Sekalipun dia orang pintar, sekalipun dia keluarganya sudah mapan, tapi dia merasa berdosa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga halnya kita harus bisa seperti itu. Kita harus bisa mengakui kekurangan kita. Kita harus mengakui segala kekurangan kita. Sekalipun kita sudah cukup pintar,
Sekalipun kehidupan kita sudah mumpuni, kita jangan semata-mata kalau kita sudah bisa. Justru kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita layak jadi dipanggil untuk mewartakan sabdanya. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun kita tokoh dalam kehidupan kita jangan semata-mata hanya mengandalkan pikiran kita. Kita jangan semata-mata hanya mengandalkan apa yang kita capai dalam hidup ini. Karena semua itu bisa menenggelamkan kita, bisa membawa kita ke dalam kematian. Karena apa? Karena kita tidak hidup lurus di hadapan Tuhan. Mengapa harus kita berserah kepada Tuhan? Karena segala sesuatunya, apa yang kita dapat, apa yang kita capai dalam kehidupan kita sehari-hari ini, semata-mata hanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita keluarga Kristen, selayaknya kita harus hidup lurus di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita layak mendapatkan misi panggilan untuk mewartakan sabda Allah. Semoga